Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Sebentar lagi menunjukkan waktu berbuka puasa, gimana nih? Masih pada semangat dong puasanya? Tapi kalau lu sendiri nih Zar, gimana puasanya? Masih semangat dong? Alhamdulillah masih semangat banget nih karena mendekati hari lebaran, jadi makin semangat lagi Zan puasanya. Nah tapi nih biar tambah semangat ya, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia, semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal-'akifina war-ruk'is sujud. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, barusan kita sudah sama mendengarkan nih ayat suci yang udah lu bacain nih Zar. Zar, kasih tahu dong, lu tadi baca surat apa dan seperti apa nih maknanya? Oke San, tadi gua membaca surat Al-Baqarah ayat 125. Yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyuruh Nabi Ibrahim dan Ismail untuk memuliakan masjid kepada orang-orang yang ingin melakukan tawaf, iktikaf dan ibadah lainnya San. Wah, Masya Allah ya. Tapi ini kita ngomongin iktikaf nih Zar ya. Gue pas banget nih, karena di segmen ini kita akan ngomongin makna iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Iya. Nah tapi sebelum gue pengen tanya ke lu nih, lu sendiri pernah gak iktikaf di masjid nih Zar? Alhamdulillah, pernah dong San. Pernah? Iya. Alhamdulillah. Bahkan ya iktikaf itu udah menjadi kegiatan wajib gue selama Ramadan. Masya Allah. Soalnya iktikaf ini kan kegiatan yang menjadi kesempatan emas bagi gue untuk introspeksi diri, memperbaiki diri lagi, dan memperdalam iman San. Kalau lu pernah nggak iktikaf? Kalau gue jujur pernah sih, tapi ya kalau di masjid gitu gue jarang banget sih Zar ya. Soalnya kenapa ya? Karena selain gue sibuk nih Zar ya, gue sendiri masih bingung nih sama makna dan juga kegiatan iktikaf itu sebenarnya ngapain aja nih? Lu kan tadi kegiatan sering banget nih iktikaf di masjid ya. Kasih tahu gue dong, kira-kira lu tadi apa aja tuh kegiatan iktikaf itu? Jadi nih, iktikaf itu merupakan kegiatan sunnah yang bertujuan untuk mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gampang banget nih. Gampang tuh. Lu tinggal datang ke masjid. Habis itu diem diri semalaman, terus lu tinggal ngelakuin ibadah, zikir, dan memohon ampun kepada Allah. Nah, kegiatan itu juga udah termasuk iktikaf tuh San. Wah, ternyata caranya simpel banget ya Zar ya. Tapi untuk ngumpulin niatnya itu loh yang susah nih. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Pasti banyak banget dong Sobat Level Up di luar sana yang mulai agak goyang nih ibadahnya nih.
mereka tuh harus tahu juga nih Zar, sebenarnya apa tuh makna dari iktikaf itu sendiri. Nah, buat sobat level up yang mau tahu seperti apa makna iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan dan seperti apa sih cara kita menyikapinya sebagai umat muslim, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan adalah ibadah yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Dalam 10 hari terakhir Ramadan, iktikaf menjadi kesempatan emas untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan memperdalam iman. Iktikaf memberikan kesempatan bagi setiap muslim untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan memfokuskan diri pada hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keheningan masjid, orang yang beriktikaf akan merenungkan perjalanan hidupnya, menyadari kelemahan diri dan memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan. Ini adalah momen untuk bermuhasabah, menilai sejauh mana kita telah menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Iktikaf bukan hanya tentang duduk di masjid, tetapi juga mengisi waktu dengan amal ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, sholat tahajud, dan berdoa. Kegiatan-kegiatan ini membantu membentuk kedamaian batin, meningkatkan kesadaran spiritual, dan memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup di luar bulan Ramadan. Selain itu, iktikaf juga mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dalam beribadah. Dalam 10 hari terakhir Ramadan, ada malam yang penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan, di mana setiap doa dikabulkan, dan pahala amal kebaikan dilipat gandakan. Orang-orang yang beriktikaf memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan berkah malam ini dengan meningkatkan ibadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahwasannya Rasulullah SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu para istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya iktikaf dalam memperkuat ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial kita. Melalui kebersamaan di masjid, kita belajar untuk saling menghargai, membantu sesama, dan membangun ukhuwah Islamiyah yang lebih erat. Dalam keheningan dan kesederhanaan iktikaf, terbentuklah rasa syukur atas nikmat Allah yang selama ini mungkin kita abaikan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan iktikaf sebagai wadah untuk membersihkan hati, menghapus dosa-dosa, dan memperbarui niat untuk hidup yang lebih baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa setelah Ramadan ini berlalu. Masya Allah. Berarti nih ya, daripada melakukan kegiatan yang gak jelas di malam hari ya, mending kita melakukan iktikaf ya di masjid ya Zar ya. Bener banget nih San, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, orang yang beriktikaf memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan berkah di malam ini San. Dengan meningkatkan ibadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi benar juga nih, nggak hanya itu nih Zar ya. Di 10 hari terakhir ini juga merupakan hari yang penuh berkah dan juga kemuliaan nih. Karena terdapat malam Lailatul Qadar di dalamnya nih. Sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan nih. Jadi pas banget nih buat sobat level up yang mau melipat gandakan pahalanya nih. Semoga di 10 hari terakhir ini kita semua mampu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meningkatkan kualitas ibadah kita dan kelak menjadi umat yang dicintai olehnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Tapi ngomongin 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, ada nggak sih Jar waktu-waktu mustajab supaya doa kita cepat dikabulin nih? Nah tentunya ada dong, Iya. karena di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang waktu mustajab di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Tadi di segmen sebelumnya nih, kita sudah membahaskan ya tentang makna melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi di 10 hari terakhir ini tentunya kita harus tahu dong tentang doa nih. Kenapa ada waktu-waktu tersebut disebut waktu mustajab tuh? Nah ini nih, karena gini San, di waktu ini setiap permohonan yang dilantunkan dengan keikhlasan akan sampai ke hadirat Allah dengan cepat. Inilah saat dimana kekuatan doa berperan besar dalam mengubah takdir.
dan membawa kenaikan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Wah, ternyata besar juga ya Zar ya. Ternyata kekuatan doa ini bahkan saking besarnya sampai dipakai oleh nama artis tuh. Apa tuh? Ada Ajis doa ibu, doa. Ajis doa ibu. Bercanda-bercandanya pokoknya intinya nih ya. Seperti jembatan lah gitu. Seperti jembatan penghubung antara hambanya dan juga Tuhannya nih. Jadinya doa itu sangat luas tuh. Agar kita menjadi pribadi yang lebih beriman ya. Makanya Sobat Level Up yang harus memanfaatkan momentum ini dengan sebaik mungkin nih. Nah, betul tuh San. Iya. Kadang kita terlalu banyak mengeluh sampai lupa kalau doa mempunyai kekuatan yang sangat besar. Betul banget. Tapi nih buat Sobat Level Up yang mau tahu lebih dalam lagi apa kekuatan doa di 10 malam terakhir sebagai waktu mustajab. Iya. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, 10 malam terakhir bulan Ramadan telah tiba. Sebuah periode waktu yang sangat istimewa dan dipenuhi dengan keberkahan bagi umat Islam di seluruh dunia. Inilah momen yang dinanti-nantikan oleh orang beriman, waktu di mana pintu-pintu langit terbuka lebar dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurahkan tanpa batas. Di 10 malam ini, setiap doa yang dipanjatkan memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Setiap permohonan yang dilantunkan dengan keikhlasan akan sampai ke hadiratnya dengan cepat. Inilah saat di mana kekuatan doa berperan besar dalam mengubah takdir dan membawa kebaikan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. 10 malam terakhir adalah masa di mana Rasulullah SAW meningkatkan ibadahnya secara luar biasa. Beliau membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah, menghidupkan malam dengan sholat, zikir, dan memperbanyak doa. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah SAW apabila masuk 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kesungguhan Rasulullah dalam memanfaatkan waktu mustajab ini sebagai teladan bagi kita semua untuk lebih fokus dalam beribadah dan berdoa. Di antara keistimewaan 10 malam terakhir, terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam di mana segala doa dikabulkan dan segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya seperti beribadah selama 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Malam ini penuh dengan ketenangan, kedamaian, dan diturunkannya para malaikat membawa rahmat hingga fajar menyingsing. Sebagaimana firman-Nya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Rasulullah SAW juga melakukan iktikaf, berdiam diri di masjid untuk lebih fokus dalam beribadah dan mendapatkan ketenangan batin. Inilah waktu yang sangat berharga, di mana kita dapat memperbarui iman, menguatkan ketakwaan, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sobat, 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ia adalah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Marilah kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Hidupkan malamnya dengan ibadah, perbanyaklah doa, mohon ampunan, dan lakukanlah amal kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar, dan semoga segala doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini menjadi titik awal bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah dan senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah Sobat Level Up gimana? Dari video barusan kita jadi tahu nih, kalau dalam 10 hari terakhir ini, kekuatan doa semakin nyata dan juga mustajab nih. Karena kita berada di titik puncak dari Ramadan nih, di mana ampunan, rahmat dan juga pembebasan dari api neraka itu semakin diamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener banget San. Selain itu tidak ada doa yang sia-sia nih. Setiap kata yang terucap dengan tulus akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Inilah waktu yang tepat untuk memohon ampunan atas segala dosa, meminta keberkahan rizki, kesehatan, keselamatan, dan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Amin, juga, amin. Wah, banyak banget ya. Semoga di Ramadan kali ini menjadi titik awal bagi kita nih untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan ridho dan juga rahmatnya nih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tapi Niasan masih membahas tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Iya. Di awal kita udah membahas tentang iktikaf. Betul. Yang mau gue tanya nih, kalau lu sendiri sering sholat malam gak sih? Sholat malam, ya ampun Jar, beda dong. Kalau tadi kan iktikaf nih, Nah. sekarang sholat malam nih. Nah. Ya gimana ya? Ya sama gitu.
Soalnya tuh gimana ya? Ya kita juga dari pagi nih sampai sore itu berangkat kerja nih. Kita berkegiatan di luar nih. Di malamnya itu adalah waktu istirahat tuh. Jadi gue susah nih ngumpulin buat sholat malam nih. Waduh, itu sayang banget sih San. Soalnya nih satu amalan yang paling dianjurkan untuk kita hidupkan di 10 hari terakhir dalam Ramadan ini nih. Yaitu meningkatkan kualitas saat malam, yaitu Qiyamul Lail. Nah jujur ya, sebenarnya gue pengen banget sih bisa sholat malam supaya kita mendapatkan berkah yang lebih nih. Makanya itu yang mau gue tanya nih Zara, ada nggak sih cara supaya kita bisa meningkatkan sholat malam kita nih dan juga menjadi pribadi yang lebih upgrade lagi ke depannya? Nah, tenang aja San, karena di segmen selanjutnya kita akan bahas tentang meningkatkan kualitas saat malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih berbicara mengenai sholat malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih. Jadi inilah waktu yang paling dinanti-nantikan oleh umat muslim nih Zar. Saat dimana peluang meraih ridho Allah itu semakin terbuka lebar buat kita semua. Nah bener banget nih, selain itu sholat malam bukan hanya sebuah ibadah sunnah aja nih. Namun menjadi kunci bagi seorang hamba untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dibayangin aja nih Zar ya, dalam kehinaan malam saat sebagian orang itu sibuk dalam terlelapnya tidur nih ya, ada sekelompok hati yang terjaga dan berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tapi gue masih penasaran nih ya, di 10 hari terakhir ini gimana sih supaya gue bisa tetap konsisten sholat malamnya nih Zar? Oke, nggak pakai lama-lama dan sobat level up biar tahu cara meningkatkan kualitas sholat malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Langsung saja yuk kita simak tayangan berikutnya. Wahai sobat, 10 hari terakhir bulan Ramadan telah tiba, menyapa kita dengan segala kemuliaannya. Inilah waktu-waktu yang paling dinanti saat dimana peluang meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin besar terbuka untuk kita semua. Pada fase ini kita diberikan kesempatan luar biasa untuk menghadirkan kekhusyukan dalam ibadah, meningkatkan ketakwaan, dan menggapai ampunan Allah yang maha luas. Satu amalan yang paling dianjurkan untuk kita hidupkan di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah meningkatkan kualitas sholat malam atau Qiyamul Lail. Sholat malam bukan hanya sebuah ibadah sunnah, namun menjadi kunci bagi seorang hamba untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Di dalam sujud-sujud panjang di waktu malam yang sunyi, kita buka hati dan jiwa, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, menjadi teladan kita semua, selalu menghidupkan malam-malamnya dengan sholat malam, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Aisyah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bagaimana seriusnya Rasulullah dalam mengisi 10 hari terakhir dengan ibadah dan kekhusyukan. Dalam keheningan malam, saat sebagian besar orang tengah terlelap dalam lelahnya dunia, ada sekelompok hati yang terjaga, menyeru, memohon, dan berharap hanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang menyadari bahwa kunci kedamaian hati, keberkahan hidup, kemenangan di akhirat terletak pada doa-doa panjang di malam-malam sepertiga terakhir. Sholat malam memiliki keutamaan yang tak terhingga. Di antaranya membuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan keimanan, memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, menumbuhkan rasa syukur dan keikhlasan, serta membawa ketenangan jiwa yang tak dapat ditukarkan dengan apapun. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharap balasan dari Allah, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah motivasi besar bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan malam-malam mulia ini. Di 10 hari terakhir ini pula, tersembunyi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Malam di mana doa-doa dikabulkan, segala amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah motivasi terbesar kita untuk terus beribadah dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas sholat malam kita. Marilah kita memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Dirikan sholat malam dengan penuh keikhlasan, perbanyak zikir dan doa,
Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan meraih ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Wah, ternyata ya, bener kan ya. Seperti yang sudah kita bahas di awal nih, di 10 hari terakhir ini tersembunyi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana di malam ini semua doa itu dapat dikabulkan, Nizar, dan juga segala amal kebaikan itu dapat dilipat gandakan pahalanya nih. Oke. Bahkan ya Sand, orang-orang yang melakukan sholat malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah orang-orang yang menyadari bahwa kunci kedamaian hati, keberkahan hidup, dan kemenangan di akhirat terletak pada doa-doa di sepanjang malam ini, San. Iya, Masya Allah, pokoknya semoga kita sebagai umat muslim nih bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah kita ya, khususnya sholat malam nih, Zar, nih. Di bulan Ramadan ini dan juga setelah bulan Ramadan ini selesai gitu. Jadi nggak cuma bulan Ramadan aja nih. Setelahnya kita bisa lebih meningkatkan diri kita nih. Nah, bener banget nih. Semoga kita manfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini menjadi malam yang baik. Agar meraih ampunan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, tapi ngomongin sholat malam nih, jadi nggak berarti kita sudah di penghujung acara nih. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 hanya di Simpo TV. Oke, sebelum mengakhiri kita harus dengar kata-kata dulu dong. Oh, kata-kata cocok banget nih. Loopnya kayaknya lupa terus nih. Iya, lupa terus ya. Padahal kita udah ke segmen kesekian ya. Iya. Episode, oke, kesekian. Oke, udah ada kata-katanya? Udah ada dong. Oke. Kata-kata hari ini, San. Barang siapa yang sabar, maka itu bukan saya. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Itu lebih ke ini ya, lebih mengaku ya. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.